Jumpa lagi dengan Ibu Mei. Ibu Mei pagi hari ini benar-benar senang bisa bertemu dengan anak-anak semua, sekalipun hanya dalam video. Ibu Mei berharap anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, tetap bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak masih bisa tetap bersekolah. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Ibu Mei akan menjelaskan tentang ketidaktaatan Adam dan Hawa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali, Tuhan pimpin, kami boleh bersekolah. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pagi hari ini, kami akan sama-sama belajar agama Kristen. Tuhan kiranya tolong kami supaya kami boleh fokus belajar. Tuhan menolong kami supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu mau menjelaskan tentang ketidaktaatan Adam dan Hawa. Nah, coba lihat ini ya. Nah, kalian ingat tidak? Waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan berkata, sungguh semuanya amat baik. Salah satu bagian yang Tuhan ciptakan itu adalah manusia. Nah, semuanya yang ada di dunia itu sangat indah. Dan apakah kalian masih ingat nama laki-laki pertama yang Tuhan ciptakan? Ayo, siapa namanya? Siapa? Ah, ah, Adam. Nah, kalau yang perempuan siapa anak-anak? Hawa. Good. Nah, semua yang Tuhan ciptakan itu amat baik. Dapat 2 jempol. Adam dan Hawa beserta semua hewan itu hidup di taman yang disebut dengan Taman Eden. Satu tempat yang begitu indah. Mereka mau makan, ada. Mereka mau minum, ada. Semuanya ada. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu hidup untuk Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bayangkan ya anak-anak, betapa indahnya karena bukan cuma Taman Eden itu indah, tetapi karena manusia itu bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Wow, indah sekali hidup bersama-sama. Anak-anak, Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Dan Tuhan juga mau supaya mereka ini juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Nah, bagaimana caranya manusia itu mengasihi Tuhan? Caranya itu adalah dengan T. A, A, T. Apa itu anak-anak? Taat. Dengan cara taat. Taat artinya kita tahu perintahnya Tuhan dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau melakukan apa yang benar dan menjauhi yang salah. Jadi, kalau itu hal yang baik, kita lakukan. Kalau itu hal yang buruk, kita tidak lakukan. Maka, Tuhan memberitahu manusia sesuatu. Semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab di hari kamu memakannya, kamu akan mati. Kamu akan mati. Waduh, mereka itu akan mati kalau mereka memakan buah itu. Nah, anak-anak artinya boleh atau tidak mereka makan? Tidak boleh. Tuhan memerintahkan tidak boleh makan. Kalau manusia taat berarti dia tidak makan. Tapi kalau dia tidak taat, dia pasti makan. Nah, kita mau lihat apakah ada suatu kali anak-anak Adam dan Hawa itu bertemu dengan ular. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ular itu binatang yang cerdik. Artinya dia banyak akal. Tapi ular ini kemudian bertanya kepada Hawa. Hawa, apakah Tuhan itu mengizinkanmu makan buah semuanya? Lalu kemudian Hawa bilang,
ada yang tidak boleh saya makan. Pegang pun tidak boleh. Waduh. Lalu kemudian ular mulai membisikkan sesuatu. Setelah Hawa mendengarnya, dia kemudian berpikir, kelihatannya buah di pohon itu enak. Rasa-rasanya saya mau deh makan buah pohon itu. Wah, anak-anak, Hawa sudah mulai tidak taat. Dia mulai tidak yakin terhadap perintahnya Tuhan. Dia mau mendengarkan apa kata ular. Kemudian Hawa mengambil buah itu. Lalu kemudian dia makan. Setelah Hawa makan, dia berikan juga kepada Adam, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, di saat itulah muka mereka menjadi sedih. Tadinya itu mereka sangat senang karena mereka hidup dengan mengasihi Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Sekarang mereka menjadi sedih. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Hidup mereka yang dulunya selalu senang bersama Tuhan, kini tidak lagi seperti itu anak-anak. Karena mereka tidak taat. Mereka tidak. Lalu kemudian, apa yang ada di dalam hati mereka? Waktu orang bikin salah, waktu kita bikin salah, yang kita rasakan apa? Takut. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau saya ketahuan? Dulu mereka tidak punya itu anak-anak. Mereka tidak ada rasa takut. Tapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, rasa takut itu muncul. Mereka tahu sekarang bahwa mereka berbuat salah karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Mereka melakukan hal yang buruk. Maka waktu Tuhan bertanya, apakah kamu makan buahnya? Tahu enggak mereka ngapain? Adam bilang, ini Tuhan, gara-gara si Hawa. Waktu Hawa ditanya, lalu dia bilang, gara-gara ular. Wah, mereka saling menyalahkan. Mereka melakukan hal. Anak-anak, Tuhan itu selalu mau kita taat kepadanya. Ketika kita tidak taat, disitulah kita hidup dalam dosa. Dan Tuhan menjadi sangat sedih. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Mei mau mengingatkan, sedari kita kecil, kita mau belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun kita masih kecil, kita mau belajar menaati perintahnya Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak? Yaitu belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Coba, ini adalah ayat hafalan yang akan kita sama-sama ingat hari ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Coba ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, kita coba ya. Hiduplah. Ayo, semuanya bangkit berdiri dong. Semua bangkit berdiri, ikut Ibu Mei. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, tugas hari ini anak-anak adalah menghafalkan ayat ini beserta dengan gerakannya yang sederhana. Tapi kemudian Papa Mama tidak perlu video. Papa Mama cukup memberitahu kepada Ibu Mei bahwa anak-anak sudah menghafalkannya. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh belajar. Tuhan mau kami belajar mengasihi Tuhan dan caranya adalah dengan menaati apa yang Tuhan mau.
Tolong kami Tuhan, kami masih kecil, tapi kami mau belajar menaati Tuhan, menaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga ketika kami mengerjakan tugas kami boleh mengerjakannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan berkati.